Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, namaku Faizatul Rofiah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pemrograman visual. Yang akan kita bicarakan nanti, yang pertama, definisi tentang algoritma. Yang kedua, konsep dasar pemrograman visual. Yang ketiga, struktur dan tipe data. Yang keempat, penggunaan modul dalam pemrograman visual. Yang kelima, program-program yang ada pada pemrograman visual. Dan yang terakhir, yang keenam, aku akan memberikan kepada teman-teman semua contoh dari penggunaan algoritma dalam matematika. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja perhatikan apa yang akan aku tampilkan selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Yang pertama, algoritma. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoris, algoris menjadi algorit, algorit dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Untuk menjadi algoritma yang baik harus memenuhi 4 syarat. 1. Tingkat kepercayaan tinggi. 2. Pemrosesan yang efisien. 3. Sifatnya general. 4. Bisa dikembangkan. Ciri penting algoritma menurut Donald E. Knapp ada 5. 1. Finiteness atau keterbatasan. 2. Definiteness atau kepastian. 3. Input atau masukan. 4. Output atau keluaran. 5. Effectiveness atau efektivitas. Struktur dasar algoritma terbagi menjadi 3. 1. Sekuensial atau runtutan. 2. Seleksi atau pemilihan. 3. Repetition atau pengulangan. Pada pengulangan atau repetition terdapat 3 jenis. 1. For next. 2. While do. 3. Repeat until. Teknik penulisan algoritma ada 3. 1. Menggunakan kalimat deskripsi. 2. Menggunakan pseudocode. 3. Menggunakan diagram alir atau flowchart. Menggunakan kalimat deskripsi merupakan cara yang paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Bagian-bagian. 1. Judul atau header. 2. Deklarasi atau kamus. 3. Deskripsi. Menggunakan pseudocode. Menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman. Bagian-bagiannya. 1. Judul. 2. Deklarasi. 3. Deskripsi. Menggunakan flowchart atau diagram alir merupakan penggambaran secara grafik. Bagian-bagiannya. 1. Penerimaan masukan atau input. 2. Pemrosesan masukan. 3. Menampilkan hasilnya atau output. Struktur data dan tipe data. Data merupakan representasi dari dunia nyata. Konstanta merupakan nilai yang disimpan tetap dan tidak dapat diubah. Variabel merupakan objek yang nilainya dapat berubah-ubah.
Tipe data merupakan pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Macam-macam tipe data terbagi menjadi 3. Tipe data dasar atau primitive data type, tipe data bentukan atau composite data type, tipe data abstrak atau abstract data type. Operator dalam pemrograman terbagi menjadi 5. 1. Aritmatika, 2. Assignment, 3. Increase dan decrease, 4. Relational, 5. Logika. Selanjutnya tentang konsep dasar pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program yang perancangan antar mukanya dilakukan secara visual dan berbasis graphical user interface. Komponen dalam pemrograman visual terbagi menjadi 2, properties atau atribut, dan event. Pemrograman visual merupakan bahasa yang object-based atau komponen-komponen program dibuat dalam bentuk objek. Pemrograman berorientasi objek atau OOP terbagi menjadi 6. Classes, Object, Data Abstraction, Encapsulation, Polymorphism, Inheritance. Pada classes, kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Pada objek, objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program komputer berorientasi objek. Data abstraction, kemampuan program untuk melewati aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Encapsulation memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Polymorphism disebut polymorphism sebab sebuah variabel tunggal dalam program dapat memegang berbagai jenis objek. Inheritance mengatur polimorfisme dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek. Kelebihan OOP: 1. OOP menyediakan struktur modular yang jelas. 2. OOP akan mempermudah dalam memaintain dan memodifikasi kode. 3. OOP menyediakan framework untuk library code. Kekurangan OOP: 1. Lebih kompleks untuk dipelajari. 2. Ukuran program OOP lebih besar. 3. Runtime program OOP lebih lambat. 4. Tidak semua masalah program diselesaikan dengan OOP. Selanjutnya penggunaan modul dalam pemrograman visual. Pendekatan yang dilakukan secara modular, artinya program akan dipilah ke dalam sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Implementasi modular, artinya penggunaan subrutin suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas. Klasifikasi subrutin ada 2, internal subrutin dan eksternal subrutin. Masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular ada 4. 1. Tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan. 2. Data apa yang harus dikirimkan. 3. Fungsi yang digunakan. 4. Standar yang ditentukan. Pengembangan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular. Penggunaan top-down programming, mendefinisikan modul untuk program utama. Struktur charts adalah alat bantu perencanaan dalam top-down programming, disebut dengan hierarki atau hierarchical atau chart atau visual table of content.
mengidentifikasi modul ada 3. 1. Nama modul adalah deskripsi singkat dari modul tersebut. 2. Identifikasi dari sebuah modul yang memuat angkanya. 3. Sebuah modul dapat memiliki sebuah subordinat modul jika modul itu juga menjadi subordinat paling sedikit satu buah modul. Sifat modul yang baik harus memenuhi fan-in yang tinggi, fan-out yang rendah, dan self-contained atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Ciri-ciri modul ada 4. 1. Setiap modul harus memiliki single entry dan single exit secara beruntun. 2. Memiliki main program dan subprogram. 3. Modul yang dibentuk memiliki kesatuan tugas atau fungsi. 4. Memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Keuntungan penggunaan modul. Pertama, rancangan top-down dengan teknik sub-goal. Program besar dapat dibagi menjadi modul yang lebih kecil. Kedua, mencari kesalahan relatif lebih mudah. Ketiga, mempermudah dokumentasi. Keempat, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program keseluruhan. Yang terakhir, dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan koordinasi yang relatif mudah. Form, property, scheme, field dalam program dan sistem pemrograman visual. Suatu field menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Record merupakan kumpulan dari field. Jenis-jenis field ada 3. Field name, field representation, dan field value. Form merupakan satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Jenis form yaitu form dinamis dan form statis. Langkah pembuatan form ada 4. 1. Merancang model. 2. Mengatur properties. 3. Mengisi kode pemrograman. 4. Menjalankan atau running. Properti merupakan informasi mengenai kontrol objek yang dibuat dan bertugas menyiapkan segala bentuk dan kontrol yang diperlukan dalam rancangan user interface maupun pemrograman. Scheme merupakan konsep-konsep atau rencana dalam pemecahan masalah. Tahapan dalam scheme ada 4. 1. Analysis of the problem. 2. Conceptual design. 3. Embodiment of schemes. 4. Detailing. System dari bahasa Yunani yaitu system yang berarti kesatuan atau keseluruhan. Sistem artinya adalah sekumpulan bagian unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur yang merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Karakteristik sistem. 1. Komponen sistem atau components. 2. Batasan sistem. 3. Lingkungan luar sistem atau environment. 4. Penghubung sistem atau interface. 5. Masukan sistem atau input. 6. Keluaran sistem atau output. 7. Pengolahan sistem atau proses. 8. Sasaran sistem atau objek. Berikut ini adalah gambaran karakteristik dari sistem. Selanjutnya klasifikasi sistem. Ada 4. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. 3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. 4. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Elemen-elemen pada sistem.
Satu, tujuan sistem, yaitu tujuan dari sistem tersebut dibuat. Dua, batasan sistem, yaitu satuan yang membatasi sistem dalam mencapai tujuan sistem. Tiga, kontrol sistem, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Empat, input, merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh masukan data. 5. Proses, artinya elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah. Output, artinya hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengelola. 7. Umpan balik, artinya elemen dalam sistem yang bertugas mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan. Berikut ini adalah gambaran elemen-elemen pada sistem. Yang terakhir adalah contoh algoritma tentang matematika. Di sini, aku akan mengambil algoritma menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Judulnya, algoritma bilangan ganjil dan bilangan genap. Subjudulnya, menentukan sebuah bilangan termasuk ganjil atau genap. Menghitung dengan membagi bilangan tersebut dengan angka 2. Cetak hasil. Deklarasi, bilangan pertama, hasil real. Deskripsi, 1. Masukkan sembarang barang. Bilangan 2. Bagi bilangan tersebut dengan angka 2. 3. Jika menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan genap. 4. Jika menghasilkan sisa pembagian 0, maka bilangan ganjil. 5. Tampilkan hasil selesai. Yang kedua, dengan menggunakan flowchart atau diagram alir, dapat dilihat dari diagram di samping. Yang terakhir, algoritma menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap menggunakan pseudocode. Deklarasi A integer. Deskripsi read A if dalam kurung A per 2 sama dengan 0 dan kesimpulan sama dengan bilangan genap, else kesimpulan sama dengan bilangan ganjil, and if. Oke teman-teman semua, jadi gimana? Kalian udah pada paham kan sama apa yang aku jelasin tadi? Semoga apa yang aku jelasin tadi bisa menambah pengetahuan kalian semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.